Oke, sebelumnya saya akan tes cek sound dulu nih ya. Coba tes kehadiran gitu ya. Saya mau nyapa yang pertama dulu, ini yang ada di layar saya, ada dengan username 18_Iza Kamal Haridi. Halo Iza. Hadir. Oke. Terus ada 18_Mutia. Halo Mutia. Hadir. Oke, bagus ya jaringannya, aman? Hadir. Selanjutnya ada Nashifa Khalda. Halo Nashifa. Hadir, Kak. Oke. Terus aku mau nyapa lagi ada Jasmine Chamisa. Halo Jasmine. Hadir, Kak. Oke. Terus ada Arik Ersan. Halo Arik. Halo Arik, yang suaranya tadi nggak kedengeran. Oke. Selanjutnya ada Syarafina Bukhari. Halo Syarafina. Halo. Oke, next ada M. Rizky. Halo Rizky. Iya, Aman jaringan Rizky? aman-aman. Oke, alhamdulillah. Terus aku menyapa lagi Putri Nabila Sukma. Halo Nabila. Halo, Dira. Oke. Terus ada Fadila dari angkatan 18. Halo Fadila. Iya, hadir, Kak. Oke, lancar banget suaranya. Lembut lagi. Next yang terakhir ada Aswad. Halo Aswad, gimana jaringannya? Lancar? Gitulah, Kak. Kita doakan semoga lancar sampai akhir ya. Oke, jadi saya mau mengingatkan lagi kalau acara kita ini ada live streaming YouTube-nya. Buat teman-teman bisa share ke rekan-rekannya, supporternya mungkin yang ingin mendukung via YouTube bisa. Yang ingin mendukung jagoannya, share aja link kepada supporternya masing-masing. Baik, acara akan segera kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya kami ucapkan selamat kepada 10 peserta terbaik yang sudah lolos dari tahap penyisihan yang dilaksanakan pada hari Selasa kemarin, tanggal 30 Maret tahun 2020 melalui aplikasi Zoom dan aplikasi Kahoot. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka acara ini akan segera kita mulai. Saya Diratul Uswah selaku MC akan memandu acara ini sampai dengan selesai. Kami ucapkan selamat datang kepada 10 peserta babak final Agroquiz Hematologi tahun 2021. Sebelumnya, saya akan membacakan terlebih dahulu mekanisme yang ada pada tahap final ini. Dan saya ingatkan kembali, di tahap final ini dilarang untuk berlaku curang karena kita ada pengawas yang selalu setia memandangi teman-teman semua. Jadi kali ini kalian ada yang perhatiin. Kalau biasa nggak ada yang perhatiin, ke malam ini udah pasti ada yang perhatiin. Oke, saya akan bacakan terlebih dahulu mekanismenya. Mekanisme babak final Agroquiz Hematologi tahun 2021. Peserta memasuki ruangan Zoom 15 menit sebelum acara dimulai. Peserta harus berada di tempat yang memiliki jaringan yang bagus. Masalah jaringan peserta di luar tanggung jawab panitia. Pastikan nama Zoom yang digunakan peserta menggunakan format angkatan underscore nama sesuai yang diisi di Google Form saat pendaftaran. Semua peserta wajib menyalakan video. Semua peserta dalam status mute ketika bukan waktu menjawab soal. Peserta mengerjakan soal dengan posisi di depan layar dan tidak diperkenankan browsing di Google serta menanyakan kepada orang lain atau sejenisnya selama proses lomba berlangsung. Lomba ini terdiri dari 3 babak, yaitu babak pemerataan, babak benar salah, dan babak poin bertingkat. Metode babak pemerataan adalah sebagai berikut. Peserta akan memilih amplop soal secara bergiliran sesuai dengan urutan pada babak penyisihan. Jumlah soal masing-masing peserta adalah sebanyak 3 soal. Soal yang dipilih oleh peserta akan dibacakan oleh panitia dan diberikan waktu 5 detik jeda sebelum menjawab. Apabila benar, poin benar adalah 100 dan poin salah adalah 0. Peserta pemerataan, soal pemerataan tidak dilemparkan. Metode babak benar salah adalah sebagai berikut. Seluruh peserta menyiapkan kertas bertuliskan B dan S. Kepada seluruh peserta, tolong ditunjukkan kertas B dan S-nya. Kita mau cek dulu. Oke. Bisa diperlihatkan kertas B dan S-nya. Gimana panitia? Udah aman? Peserta udah lengkap ini? Mohon maaf sebelumnya, untuk peserta yang terkendala dengan background dalam memperlihatkan B dan S, mungkin bisa dimatikan aja background-nya. Nggak usah pakai background. Oke, terima kasih. Mungkin yang tulisannya kurang jelas bisa dipertebal lagi. Oke. Baik, saya lanjutkan. Jumlah soal pada babak ini terdiri dari 10 soal. Seluruh peserta harus menjawab setelah dipersilahkan dengan cara mengangkat kertas yang dianggap jawaban yang paling tepat. Poin benar adalah 100, poin salah adalah 0. Metode pada babak poin bertingkat adalah sebagai berikut. Babak ini terdiri dari 5 soal. Soal akan dibacakan oleh panitia untuk seluruh peserta. Setiap soal memiliki 3 clue yang mengarah pada satu jawaban.
Clue dibaca satu persatu dan di setiap satu clue selesai dibaca akan diberikan jeda waktu 10 detik. Peserta boleh menjawab pada clue 1, 2, atau 3 dengan ketentuan tingkatan poin sebagai berikut. Poin jika menjawab benar pada clue pertama, yaitu 150. Poin jika menjawab salah pada clue pertama, minus 150. Poin jika menjawab benar pada clue kedua adalah 100. Poin jika menjawab salah pada clue kedua, minus 100. Poin jika menjawab benar pada clue ketiga dengan nilai 50. Poin jika menjawab salah pada clue ketiga, minus 50. 3 peserta dengan poin tertinggi akan mendapatkan juara dan hadiah akan dibagikan pada malam puncak HUT Agroteknologi Himatologi. Oke, sepertinya mekanismenya udah jelas. Langsung aja kita mulai babak pertama, yaitu babak pemerataan. Untuk urutan pemilihan amplop soal sesuai dengan urutan pada babak penyisihan kemarin. Jadi tingkatan yang pertama sampai dengan 10 akan menjawab lebih sesuai dengan urutan tersebut. Jadi yang akan memilih pertama adalah dengan username 18_Mutia yang mendapatkan juara pertama di babak Kahoot kemarin. Gimana nih Mutia? Udah siap? Insya Allah siap. Insya Allah ya. Oke. Pada babak ini ada 10 amplop. Jadi Mutia bisa pilih dari amplop 1 sampai dengan 10 dan saya akan membacakan soalnya. Mutia mau pilih nomor berapa? 3. 3. Iya. Oke. Nomor 3. Siap ya Mutia ya? Jangan grogi. Insya Allah pasti bisa. Soal pertama. Di manakah terjadi reaksi gelap dan reaksi terang? Silakan, Tia. Reaksi gelap di grana dan reaksi terang di kloroplas. Bagaimana Dewan Juri? Jawaban kurang tepat, tapi ada satu yang betul, jadi dapat poinnya 50. Oke, selamat buat Mutia sudah mendapatkan poin 50. Nggak apa-apa, masih pertama, santai-santai. Kita lanjut ke soal kedua. Persea americana merupakan nama Latin dari ... Alpukat. Bagaimana Dewan Juri? Ya, benar. 100. 100 untuk Mutia. Soal selanjutnya, hukum mengurus jenazah ialah Fardu kifayah. bagaimana juri 2? Ya, betul. 100. 100 untuk Mutia. Oke, dengan berakhirnya soal ketiga tadi, maka soal pemerataan untuk Mutia sudah selesai. Boleh kita lihat skornya, panitia? Oke, kita lanjutkan. Untuk peserta kedua, dari Letting 20, atas nama Arik Ersan. Udah siap? Siap, Kak. Insyaallah siap. Siap ya. Sepertinya sangat semangat ini. Gimana, mau pilih nomor berapa? Nomor 3 udah dipilih. Sisanya 1, 2, dan seterusnya kecuali 3. Nomor 7, Kak. Oke. Soal di amplop ke-7. Saya bacakan. Soal pertama. Cabang ilmu biologi yang mempelajari jaringan disebut Histologi. Bagaimana Dewan Juri? Ya, benar. 100 untuk Arik. 100 untuk Arik. Wow, sepertinya ini babak pertama terlalu mudah. Semuanya bisa menjawab. Oke, kita lanjut ke soal kedua.
upaya pengendalian gulma dengan merusak fisik gulma menggunakan alat dan mesin pertanian, termasuk pengendalian gulma secara titik-titik-titik. Pas. Oke, wah sayang sekali nih. Masa dipas? Susah ya soalnya. Coba dong Dewan Juri bagi tahu kami jawabannya apa sih? Baik, jadi jawabannya mekanis ya. Diingatkan kembali untuk peserta di babak penyisihan ini tidak ada pengurangan poin ya. Jadi kalau memang ingin menjawab, coba jawab aja. Oke, jadi tebak-tebak aja dulu, mana tahu hoki gitu ya. Soal terakhir untuk Arik di babak ini, yaitu soal agama. Nabi yang sampai sekarang masih hidup yang nantinya di hari kiamat akan melawan Dajjal adalah Nabi Isa alaihissalam. Dewan Juri. Jawabannya benar, 100. Oke, selamat buat Arik. Tepuk tangan dong, tepuk tangan virtual aja gini. Oke, jadi teman-teman diingatkan kembali di babak ini tidak ada pengurangan nilai. Apabila kalian mungkin masih ragu, jawab aja. Selanjutnya akan kita hampiri peserta dari rating 19 atas nama Jasmine. Mana nih Jasmine? Ya, Kak. Oke, udah siap ya? Siap, insya Allah. Mantap. Mau pilih soal berapa? Soal nomor berapa? Nomor 8. Oke, 8. Soal pertama, tahapan katabolisme karbohidrat di mana molekul glukosa berkarbon 6 dirombak menjadi molekul asam pirufat berkarbon 3 disebut. Siklus Krebs. Bagaimana Dewan Juri? Bisa diulang jawabannya? Siklus Krebs. Mohon maaf, jawabannya kurang tepat. Waduh, kasihan sekali nih. Dewan Juri kasih tahu kami dong jawaban yang tepatnya apa? Jadi jawaban yang tepatnya itu glikolisis. Glikolisis. Ya, bisa jadi pembelajaran ya bagi kita semua, jangan sampai kebalik-balik lagi. Oke, soal kedua. Usaha meningkatkan hasil pertanian dengan cara pemanfaatan lahan sebaik mungkin melalui penerapan sabta usaha tani. Disebut titik-titik-titik. Bisa diulang pertanyaannya, Kak? Hanya bisa satu kali. Tolong didengar dengan baik ya. Oke, mungkin nggak apa-apa. Ini karena soalnya kepanjangan, saya ulangi. Didengar baik-baik ya, semua peserta. Terutama ini Jasmine, usaha meningkatkan hasil pertanian dengan cara pemanfaatan lahan sebaik mungkin melalui penerapan sabta usaha tani disebut Pertanian berkelanjutan. Bagaimana Dewan Juri? Mohon maaf, jawabannya kurang tepat. Jadi jawaban yang tepat itu intensifikasi ya. Nah, jawaban yang tepat adalah apa tadi kata Dewan Jurinya? Coba diulangi, Jasmine. Intensifikasi. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Yastrib adalah nama lain dari kota. Syria. Juri 2, Madinah. Madinah. gimana? Pilih Madinah. satu jawaban yang paling yakin. Madinah, Kak. Gimana nih Dewan Juri? Jawabannya benar. Oke, selamat buat Jasmine. Akhirnya ada nilai di babak ini. Jadi jawab aja, mana tahu benar. Gitu ya.
Oke, next untuk peserta selanjutnya dari angkatan 18 atas nama Aswad. Gimana, Saudara Aswad, sudah siap? Oke, siap. Oke, kayaknya siap banget nih. Mau pilih amplop nomor berapa? Nomor 5 aja. Nomor 5. Dengar soalnya baik-baik. Soal pertama. Bagian dari pistil atau putik yang memanjang dan berbentuk tabung disebut Benang sari. Wah, Jawabannya kurang tepat ya. Jadi jawabannya itu stilus. oh, waduh, kasihan sekali nih. Mungkin Aswad lupa gitu ya. Nggak mungkin Aswad nggak tahu. Mungkin lupa. Oke, selanjutnya soal berikutnya. Nama ilmiah dari tanaman Adam Hawa adalah? Adam Hawa ya. Ya, Astagfirullah. ayo diingat lagi. Gimana? Udah skip, lupa. Skip, lupa lagi Aswadnya. Gimana nih, Danjuri? Jawaban yang benar apa? Jawaban yang benar Rhodus color. Oke, Aswad jangan sampai lupa lagi ya. Nama ilmiah dari Adam Hawa. Skip. Soal terakhir, orang yang mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi tidak wajib menyampaikan kepada orang lain, hanya pada dirinya sendiri disebut. Nabi ya. Juri 2. Jawabannya benar. Ya, benar. Selamat untuk Aswad mendapatkan poin di babak ini. Mana tepuk tangan virtualnya? Oke, tetap semangat ya teman-teman. Kita lanjut ke peserta kelima dari angkatan 20. Atas nama Nashifa. Mana nih Nashifa? Udah siap belum? Insya Allah siap, Kak. Oke, mau pilih amplop nomor berapa? Nomor 1, Kak. Nomor 1. Harap didengarkan soalnya. Soal pertama. Bunga nasional negara Indonesia yang dijuluki Puspa Pesona adalah? Bunga melati. Dewan juri? Jawaban kurang tepat, jadi jawabannya itu anggrek bulan ya. Diperhatikan, jadi bunga nasional itu kan ada 3. Ada Puspa Bangsa, Puspa Pesona, dan satu lagi itu bunga bangkai. Jadi Puspa Bangsa itu melati, Puspa Pesona itu anggrek bulan. Dan yang satu lagi itu lupa puspa apa, tapi itu satu lagi bunga bangkai. Oke. Oke, nggak masalah. Tetap semangat. Ini baru babak pertama. Nanti kita kejar lagi di babak berikutnya. Soal kedua. Nama ilmiah dari kacang kapri adalah? Pisum sativum. Ya, 100 untuk... Ya, 100 untuk Nashifa. Soal terakhir. Siapa yang pertama masuk Islam dari kalangan anak-anak? Ali bin Abi Thalib. Dewan juri? Jawabannya benar, 100 untuk Nashifa. Ya, 100 lagi untuk Nashifa. Tepuk tangan semuanya. Oke, kita lanjut ke peserta berikutnya. Ini kayaknya dia dari tadi udah nggak sabar pengen menjawab soal gitu ya. Mari kita sambut dari Lighting 18, Iza Kamal Haridi. Udah siap belum? Sorry, nggak kedengeran suaranya. Insya Allah siap.
Oke, insya Allah siap. Mau pilih amplop nomor berapa, Iza Kamal Haridi? Nomor 2 udah belum? Nomor 2 belum? Oke, nomor 2 aja. Oke, nomor 2. Siap ya? Soal pertama. Nama ilmiah dari kacang hijau adalah? Phaseolus radiatus. Ya, 100 untuk Iza. Ya, 100. Tepuk tangan. Soal kedua. Kumpulan dari beberapa populasi yang hidup di suatu waktu dan tempat tertentu yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain disebut? Komunitas. Ya, 100 lagi untuk Iza. Terus lagi untuk Iza. Soal terakhir, ini harus 100 nih. Pada tahun berapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat? Tahun ke-12 Hijriah. Mohon maaf jawabannya kurang tepat. Jadi jawaban yang tepat itu 11 Hijriah. Waduh, sayang sekali teman-teman. Iza Kamal Haridi gagal mendapatkan poin sempurna pada babak ini. Baiklah, kita lanjut ke peserta berikutnya. Dari angkatan 18, Putri Nabila Sukma. Udah siap? Nabila? Udah. Kok lemes banget sih? Masa jawabnya udah gitu. Semangat dong. Udah gitu. Oke, mau pilih amplop nomor berapa? Nomor 1. Nomor 1. Nomor 1 tadi udah. Udah ya? Udah. Nomor 10. 10. Oke. Siap ya? Jaduan dulu mungkin. Soal pertama. Penyusunan senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana disebut? Katabolisme. Ya, 100 untuk Nabila. Ya, selamat buat Nabila. Soal berikutnya, usaha untuk menyediakan atau menjaga ketersediaan air pada suatu lahan disebut? Penyirapan. Bagaimana dong? Jawaban kurang tepat. Jadi jawabannya itu irigasi atau pengairan. Ya Allah. Lupa Nabilanya, nggak apa-apa. Nanti kita kejar di babak berikutnya. Soal terakhir. Jika kita mendengar orang lain mendoakan kita saat bersin, kita membalasnya dengan ucapan. Ya, dikumullah. Bagaimana dengan juri? 100 untuk Nabila. Ya, selamat untuk Nabila. Kita beranjak ke peserta yang lain. Dari angkatan 19, atas nama Fadila. Ya, Fadila mau pilih amplop soal nomor berapa? Nomor 3, Kak. Nomor 3, itu tadi udah. Coba pilih angka yang lain. Angka keberuntungannya mungkin? Nomor 4 udah, Kak. Nomor 4 belum. Oke. Siap ya? Soal pertama. Famili tanaman yang menghasilkan buah berupa polong disebut? Dijawab aja sebelum waktunya berakhir. Kacang-kacangan, Kak. Bagaimana Dewan Juri? Jawaban kurang tepat ya. Jadi jawabannya itu Fabaceae.
Yang ditanyakan kan ini familinya. Ya. Ya, yang ditanyakan adalah famili dari tanaman tersebut. Soal berikutnya. Pola tanam yang menggabungkan beberapa jenis tanaman untuk ditanam di suatu lahan pada waktu yang sama atau hampir bersamaan disebut. Ayo, Fadila dijawab. Ini gampang banget nih pasti. Rotasi tanaman. Jawaban kurang tepat ya. Jadi jawaban yang tepat itu tumpang sari. Waduh, kasihan sekali. Jawaban yang tepat adalah tumpang sari. Gak apa-apa ya. Mungkin kebalik tadi gitu ya. Selanjutnya, berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, 2 sholat fardu yang paling berat dilaksanakan oleh orang munafik adalah ya, Nabi Fadila, bagaimana? Subuh dan asar, Kak. Bagaimana Dewan Juri? Karena berhubung Fadila jawab benar 1, jadi poinnya 50. Jadi 2 sholat fardu yang paling berat. Fadila. Jadi sholat fardu yang paling berat dilaksanakan oleh orang munafik itu yaitu sholat isya dan sholat subuh. Oke. Baik, peserta selanjutnya dari angkatan 18 atas nama Syarafina Bukhari. Bagaimana Syarafina, sudah siap? Insya Allah. Insya Allah. Mau pilih amplop nomor berapa? Berapa yang sisa, Dira? Yang sisa ada nomor 9, nomor 6, udah tinggal 2. Nomor 6. Nomor 6. Oke. Pertanyaan pertama. Bakteri pengikat N yang hidup bersimbiosis dengan akar polong-polongan adalah Rhizobium sp. Sayang sekali 100 untuk Syarafina. Waduh, Jadi sayang jawabannya sekali nilai benar. 100. Jangan nangis ya Syarafina, dapat nilai 100. Soal kedua. Bunga yang hanya memiliki 1 alat kelamin jantan atau bunga yang hanya memiliki 1 alat kelamin betina pada satu tumbuhan disebut Bunga tidak lengkap. Bisa diulangi? Bunga tidak lengkap. Dewan Juri, bagaimana? Untuk jawabannya bisa dibenarkan ya. Tapi lebih tepatnya mungkin dari referensi soalnya agak kurang kurang referensinya itu jawabannya monoesis. Tapi kalau dibaca sekali lagi ini soalnya itu memang mungkin agak rancu ya, dibenarkan. Iya, selamat buat Syarafina Bukhari mendapatkan nilai lagi nih. Soal terakhir. Peristiwa perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu ke langit disebut Mi'raj. Mi'raj. Jadi jawabannya 100 untuk Syarafina. Kayaknya Syarafina sih kena prank aja pada malam ini ya. Selamat buat Syarafina, poinnya sempurna. Selanjutnya kita ke peserta terakhir
yaitu ada Muhammad Rizky dari angkatan 18. Yo. Karena soal amplopnya tinggal 1, jadi Rizky terpaksa untuk tidak memilih ya. Siap ya Rizky ya? Apa. Siap. Oke, soal pertama. Cadangan makanan dalam perkecambahan benih dikotil berupa Putus. Bisa diulangi? Patola. Bagaimana? Bisa diulang jawabannya? Patola. Mohon maaf, jawaban tidak tepat. Jadi jawabannya itu kotiledon. Waduh, kasihan sekali teman-teman, kurang tepat untuk Rizky. Soal kedua. Semangat ya Rizky ya. Soal kedua, jenis pestisida untuk mengendalikan serangga adalah Insektisida. Mohon maaf, 100 untuk Rizky. Ya, selamat untuk Rizky. Dengan berakhirnya soal ketiga pada peserta Rizky. Mohon maaf, MC, ada 1 soal lagi. Oke. Enggak, untuk Rizky tadi baru 2 soal ya? Oh, sorry. Oh, ya. Maaf, teman-teman. Soal agamanya belum ya? Oke. Soal ketiga. Malaikat yang bertugas mengatur rezeki adalah tugas dari malaikat ... Mikael. Jawabannya benar, 100 untuk Rizky. Ya, selamat untuk Rizky. Mana tepuk tangannya? Oke. Sudah selesai soal ketiga untuk Rizky, maka selesai pula babak pertama. Nah, jadi teman-teman pada kepo nggak sih nilainya itu udah berapa? Nah, sekarang kita lihat. Boleh dong panitia kasih tahu kita nilai per pesertanya udah sampai mana? Oke. Saya akan bacakan terlebih dahulu total sementara. Nah, untuk Mutia dengan perolehan nilai 250, Arik Ersan 200, Jasmine 100, Aswad 100, Nashifa 200, Izak Malhan 100, 100, Ila dengan poin 50, Vina dengan poin sempurna 300, dan yang terakhir ada Muhammad Rizky dengan poin 200. Jadi babak ini yang paling unggul ada Vina dari Lighting 18. Oke. Sekarang saya mau cek dulu nih di YouTube supporternya. Waduh, ini ada Ruhul Aflah. Ayo, jangan malu. Ini terus ada Revita, Iza go. Nah, ini supporternya Iza. Terus juga ada supporter Vina. Vina bisa. Ayo semangat lagi ya teman-teman untuk babak berikutnya. Dan banyak banget nih ada semangat Nabila. Nah, ada supporter Nabila. Ayo teman-teman diajak buat supporternya untuk mendukung. Nah, bagaimana nih panitia? Kita langsung lanjut ke babak berikutnya atau ada break? Mungkin kita break sejenak untuk para peserta yang mungkin ingin cas laptop atau ingin minum, boleh dipersilahkan sekitar 2 menit ya. Atau ada yang ingin permisi ke toilet, dipersilahkan 2 menit waktunya.
Oke, teman-teman. 2 menit dari sekarang. Silahkan dipergunakan waktu 2 menitnya. Mungkin mau buka-buka buku lagi, biar refresh dulu otaknya. Persilakan. Selagi break, saya mau baca dulu ini komentar-komentar supporternya. Ini ada Salwa Nirwana, semangat Nabila, hanya banyak. Berarti semangat Nabila gitu ya. Berarti Nabila ini harus semangat. Terus juga ada Destri Ananda Maris, 20 semangat. Mana nih yang kata 20? Ada Nashifa ya, jangan malu-malu ini. Udah disemangatin sama supporternya. Terus ada Revita Andriani, kayaknya Revita rajin banget nih, supporter terrajin kayaknya. 18 semakin di depan. Mana nih angkatan 18? Harus juara ya pokoknya ya. Terus ada Salwa Nirwana, Mutia jangan mau kalah. Nah ini supporternya Mutia. Kita baca-baca dulu. Wah, rupanya teman-teman dari tadi di YouTube itu mereka jawab juga loh pertanyaannya. Ada yang benar juga. Jadi kita sama-sama belajar ya pada malam ini. Ada komentar dari Jelita Duina, 18, jangan kasih kendor. 18, ikat terus. Sikat semua soal ya. Ada Siti Khadijah, 20, semangat. Ini semakin memanas ya kelihatannya. Ada Zahwa Nabila, Arik, go. Ini kayaknya someone spesial ya. Terus ada mana lagi nih? Liana Syafika, 19, semangat. 19, jangan kasih kendor. Ya mungkin rating 19, semangat terus ya. Semuanya juga harus semangat. Oke. Mohon maaf MC. Waktunya 1 menit lagi ya. Nah, jadi untuk yang sedang bersiap-siap harap disegerakan. Oke. Teman-teman, waktu breaknya tinggal 1 menit lagi, mengingat kita masih ada 2 tahap lagi. Jadi jangan ditambah-tambah ya waktu breaknya. Ada komentar dari Ruhul Aflah, 18, jangan malu-maluin ya. Oke, 18, ini tanggung jawab ya, jangan malu-maluin. Udah disemangatin sama rekan-rekannya. Kemudian ada Patan Zahra. Go Nafa. Nafa yang mana ya? Kayaknya namanya nggak ada nih peserta yang namanya Nafa. Nashifa, Kak. Oh, Nashifa. Panggilan kesayangan mungkin ya. Nah, gimana dianjuri? Udah bisa dimulai aja. Untuk babak benar salah mungkin untuk MC-nya bisa dijelasin lagi peraturannya di babak benar salah ini. Baik. Saya akan membacakan mekanisme ulang untuk babak benar salah. Seluruh peserta menyiapkan kertas bertuliskan B dan S. Sudah disiapkan ya, teman-teman? Jumlah soal terdiri dari 10 soal. Seluruh peserta harus menjawab setelah dipersilahkan dengan cara mengangkat kertas yang dianggap jawaban yang paling tepat. Nah, jadi teman-teman di babak ini, saya akan membacakan soal untuk seluruh peserta. Jadi semua peserta wajib menjawab. Nah, ketika soal sudah selesai saya bacakan, saya akan menghitung mundur
3, 2, 1. Maka di hitungan ke-1 itu kalian harus mengangkat salah satu jawaban dari kertas yang menurut kalian yang paling benar. Bisa dimengerti? Oke, bisa ya? Mungkin tambahan MC, jangan menurunkan dulu kertasnya sebelum diarahkan juga. Oke. Jadi sebelum Dewan Juri membenarkan jawaban dari soal itu kepada seluruh peserta untuk stay memegang kertas yang udah diangkat. Nggak ada bolak-balik ya, tetap kertas yang sama. Oke, kita lanjut. Poin benar untuk babak ini adalah 100 dan poin salah 0. Jadi tidak ada minus ya untuk babak ini. Selanjutnya saya akan membacakan soal pertama untuk babak benar salah. Pembelahan sel secara mitosis menghasilkan sel anak yang bersifat haploid. Benar atau salah? 3, 2, 1. Ya, kelihatannya semua menjawab S kecuali Fadila menjawab D. Bagaimana Dewan Juri? Jawaban yang benar adalah? Jawaban yang benar adalah salah. Jawaban yang benar adalah salah. Ya. Jadi untuk Fadila 0 nilainya, selain Fadila 100 ya. Ya, selamat untuk peserta yang menjawab S, mendapat poin 100. Oke, Fadila tetap semangat, ini masih soal nomor 1, masih ada 9 soal menanti ya. Oke, sudah bisa diturunkan kertasnya. Soal kedua. Tasel adalah organ generatif jantan pada tanaman jagung. Benar atau salah? 3. Bisa, mungkin bisa diulangi lagi. MC tadi agak putus-putus suaranya. Oke. Berterima kasihlah kepada Dewan Juri ya. Kalian kayaknya nggak ada yang berani menginterupsi tuh. Jadi kalau suara saya kurang jelas, diinterupsi aja. Mungkin jaringannya kurang bersahabat gitu ya. Oke, soal kedua. Tasel adalah organ generatif jantan pada tanaman jagung. Benar atau salah? 3, 2, 1. Wah, kelihatannya jawabannya beragam ya di soal kedua ini. Ada yang jawab B dan ada yang jawab S. Bagaimana Dewan Juri? Jawaban yang benar adalah? Jadi jawabannya benar. Untuk Nasifa, jangan ada yang turunkan dulu pengertian. Ya, jangan turunkan dulu. Sudah di screenshot oleh panitia. Jadi untuk Nasifa, Jasmine, Mutia, Rizky, dan Syarafina itu jawabannya benar. Mohon panitia di screenshot ya. Sewaktu diangkat soal pertama di screenshot. Jadi jika ada kecurangan kita dapat mengetahuinya. Terima kasih. Oke. Siap ya, nggak apa-apa. Yang belum dapat nilai dan ataupun yang kurang beruntung di soal kedua, kita lanjut ke soal ketiga. Benar atau salah? Sulfur adalah salah satu unsur hara makro yang dibutuhkan tumbuhan. 3, 2, 1. Diingatkan kembali buat teman-teman, ketika saya sedang menghitung mundur, jangan ada yang mengangkat dulu. Setelah selesai saya menghitung di angka 1, baru boleh mengangkat kertasnya. Nah, jawabannya beragam juga nih. Ada 1 yang menjawab S. Bagaimana Dewan Juri? Jawabannya benar. Jadi yang jawab salah dapat 0. Di sini ada Syarafina yang jawab salah ya. Ya, berarti selain Syarafina dapat poin ya.
Nggak apa-apa, Ya. Syarafinah. Masih banyak nih soalnya. Sikat ya di soal yang lain. Oke. Soal berikutnya, respirasi aerob adalah proses pembebasan energi menggunakan oksigen bebas dari udara. Benar atau salah? 3, 2, 1. Tolong Mutia dibelakangkan lagi kertasnya, kurang kelihatan. Waduh, kayaknya kurang kompak ya pesertanya. Ada aja yang satu yang beda. Jadi jawabannya benar. Jadi untuk Mutia 0, yang lainnya 100. Mungkin untuk Nasifa kalau terkendala dengan background bisa dimatiin aja backgroundnya. Tadi kurang nampak benar atau salahnya. Oke. Ya, semua peserta udah matikan background. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Masih semangat nggak nih? Coba dulu tepuk tangan virtualnya. Oke. Ini di YouTube juga teman-teman supporternya sangat memanas ya. Ada untuk Vina, ada untuk Nashifa, dan ada untuk semua peserta. Pokoknya tetap semangat. Kita lanjut ke soal berikutnya. Benar atau salah? Menteri Pertanian Indonesia dalam Kabinet Kerja Jilid 1 adalah Syahrul Yassin Limpo. 3, 2, 1. Ada yang menjawab benar, ada yang menjawab salah. Bagaimana Dewan Juri? Baik, jadi Yasmin, Aswad, Rizky, dan Nabila itu mendapatkan poin ya, karena jawabannya salah. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal ke-6. Bagian hortikultura yang memfokuskan pada budidaya tanaman hias adalah olerikultura. Benar atau salah? 3, 2, 1. Diingatkan kembali buat peserta, jangan terlalu cepat mengangkat kertas. Ditakutkan akan terjadi kecurangan bagi peserta yang lain. Oke, untuk Aswad dan Rizky mendapat yang selain itu 100. Jawabannya salah. Jawaban yang benar itu florikultur ya. Iya, jawaban yang benar adalah florikultura. Masih ada 4 soal lagi. Kita lanjutkan. Ini merupakan soal agama ya. Aisyah binti Abu Bakar memiliki gelar Ummul Mukminin atau ibunda kaum mukminin. Benar atau salah? 3, 2, 1. Aduh, ada yang beda nih jawabannya. 2 orang. Gimana nih Dewan Juri? Jadi jawaban yang benar adalah benar. Jadi untuk Nasifa dan Putri Nabila tidak mendapatkan poin. Duh, kasihan sekali. Nggak apa-apa, semangat. Ini ada yang komentar di YouTube, ngangkat kertasnya kurang kompak panitia. Jadi di soal berikutnya kita lebih kompak ya teman-teman. Di hitungan ke-1 langsung gitu ya. Kita lanjut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para sahabat agar memasuki masjid hendaklah sholat 2 rakaat sebelum duduk. Sholat ini dinamakan sholat tahiyatul masjid. Benar atau salah? 3, 2,
1. Akhirnya peserta kita kompak kali ini, teman-teman. Bagaimana Dewan Juri? Jadi jawabannya benar. Selamat untuk Iya. teman-teman semua. Semua peserta mendapat poin di soal yang ke-8 ini. Untung jawabannya nggak salah semua ya, kalau nggak udah 0 semua nih kita. Kita lanjut untuk soal 2 terakhir. Sholat wajib yang tidak bisa dijamak adalah sholat maghrib dan subuh. Benar atau salah? 3, 2, 1. Silakan Dewan Juri. Jadi jawaban yang benar adalah salah. Jadi untuk Aswad dan Arif mendapatkan poin. Jawaban yang benar yaitu salat subuh saja. Iya, jawaban yang tidak sholat yang tidak bisa dijamak adalah cuma sholat subuh aja, teman-teman. Untuk soal terakhir. Gimana nih? Masih semangat? Mana jempolnya dulu? Semangat? Oke. Kita lanjut. Soal terakhir. Benar atau salah, Abu Bakar As-Siddiq adalah Khulafaur Rasyidin yang paling lama masa pemerintahannya. 3, 2, 1. Aduh. Bagaimana nih? Ada yang B, ada yang S. Ayo. Dewan Juri? Jadi jawaban yang benar adalah salah. Kepada Fadila, Nasifa, Aswad, Putri Nabila, Rizky mendapatkan poin 100. Jawaban yang benar yaitu Utsman bin Affan. Ya, selamat buat yang udah dapat poin di soal terakhir. Oke. Gimana nih? Penasaran ya? Total sementara ya? Boleh dong panitia bagi tahu kita poinnya gimana? Mungkin tunggu sebentar ya, karena panitia sedang rekap nilainya. Ini agak susah ini kan. Siap. Kita baca-baca lagi kali ya komentar di YouTube. Ini ada Nabil Abid. Arik menang balen. Nah, jadi si Arik ini kalau menang harus balen si Nabil nih. Terus ada juga siapa nih? Bisa yuk, bisa. Rininta Olianti. Ya, ini rating 18 ya. Terus ada Abdul Latif. Arik, aku padamu. Banyak sekali ya fans dari Arik. Terus ada Ruhul Afla. Woi, semangat. Nah, dimarahin nih sama supporternya. Ini pesertanya nggak semangat ya. Zahwa Nabila, Arik sama Nashifa bisa yuk, bisa bersama. Aduh, kayaknya ada couple ya di sini ya. Oke, ini peserta udah share screen perolehan nilai. Nah, untuk total nilai sementara di babak ini, saya akan bacakan. Mutia dengan poin 600, Arik Ersan 700, Jasmine 800, Aswad 800, Nashifa 700, Iza Kamalha 600, Nabila 700, kemudian Dila 600, Vina 600, dan M. Rizky 800. Poin tertinggi di babak ini adalah 800 yang diraih oleh Jasmine, Aswad, dan Muhammad Rizky. Selamat untuk 3 teratas di babak ini. Yang masih belum terkejar, semangat, ada soal di babak terakhir. Nah, bagaimana Dewan Juri? Kesepakatan apakah ada break atau kita lanjut? Interupsi Dewan Juri.
Ya, silakan. Untuk yang soal terakhir yang mengenai Abu Bakar itu saya menjawab salah. Kepada panitia bisa dicek sekali lagi ya. Mungkin panitia bisa dicek hasil screenshot ketika peserta mengangkat jawaban. Oke, jadi di sini juri udah melihat benar bahwa Saudara Arik menjawab salah pada soal terakhir. Mungkin kepada panitia bisa diperbaiki untuk nilainya. Baik, terima kasih saya ucapkan untuk Dewan Juri. Oke, terima kasih kembali. Terima kasih. Jadi teman-teman kalau ada mungkin kesalahan dari panitia, diinterupsi aja. Mungkin ada miskomunikasi kali ya. Oke. Berarti udah nambah nih. Jadi di babak ini ada 4 teratas. Tambah dengan Arik Ersan dengan poin 800. Oke. Selamat untuk peserta dengan poin tertinggi. Selanjutnya kita ada babak poin bertingkat. Bagaimana Dewan Juri? Kita lanjut atau ada jeda? Baiklah, untuk babak poin bertingkat diberi jeda waktu 1 menit. Mungkin ada yang seperti tadi, tapi lebih singkat nih waktunya ya untuk persiapannya. Jadi 1 menit dari sekarang. Oke, 1 menit dari sekarang. Panitia instruksi dulu. Ya, silakan. Bisa nggak jelasin sekali lagi tuh babak yang ini tuh mekanismenya gimana? Karena tadi agak kurang jelas apanya. Oke, akan dijelaskan setelah jeda 1 menit. Sebelum kita mulai babak, saya akan membacakan mekanisme ulang. Oke. Oke, terima kasih. Untuk para peserta diharap bersiap-siap karena kita akan segera masuk ke babak terakhir, yaitu babak poin bertingkat. Oke, teman-teman, masih semangat? Mana jempolnya dulu dong? Dua-dua ya? Ini babak terakhir. Dua-dua jempolnya. Ayo, mana? Yang belum mengaktifkan kameranya? Iya, udah. Oke. Semangat ya. Kita lanjut ke babak terakhir. Sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu mekanisme di babak poin bertingkat ini. Babak ini terdiri dari 5 soal.
Soal akan dibacakan oleh panitia untuk seluruh peserta. Setiap soal memiliki 3 clue yang mengarah pada satu jawaban. Clue dibaca satu persatu, dan setiap satu clue selesai dibaca akan diberikan jeda waktu 10 detik. Bagi peserta yang sudah mengetahui jawabannya, bisa menggunakan fitur raise hand. Maka nanti panitia akan melihat siapa yang sudah raise hand, maka akan diberikan waktu untuk menjawab. Untuk poin, jika benar pada clue pertama adalah 150, poin jika menjawab salah pada clue pertama minus 150, poin jika menjawab benar pada clue kedua 100, poin jika menjawab salah pada clue kedua minus 100, poin jika menjawab benar pada clue ketiga 50, dan poin jika menjawab salah pada clue ketiga minus 50. Nah, jadi teman-teman, di poin ini ada minus nilai kalau menjawabnya salah. Jadi, usahakan tidak ini ya, maksudnya jangan kasih jawaban yang ragu-ragu. Ntar kasihan poin yang udah dikejar dari babak pertama jadi minus. Oke. Selanjutnya saya akan membacakan soal bertingkat. Mohon maaf sebelumnya MC. Ya, silakan. Mungkin sedikit penambahan dari Dewan Juri. Jadi untuk yang menjawab itu tunggu dipersilakan. Tunggu dipersilakan oleh Dewan Juri. Nanti baru bisa menjawab. Gitu. Jadi untuk teman-teman semua, apakah sudah mengerti? Jadi sebelumnya coba kita simulasikan dulu, mungkin coba di raise hand sama-sama semuanya. Mungkin dalam hitungan 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Oke, sepertinya semua udah paham ya. Mohon maaf sebelumnya ini ada 2 Syarafina Bukhari ini ya. Mungkin bisa dikeluarkan satu ini. Oke. Oke, baik. Mungkin segitu aja, MC. Bisa dilanjutkan. Oke. Sudah mengerti untuk mekanisme di babak ini ya, teman-teman. Saya akan membacakan soal pertama. Clue. Interupsi sebentar. Ya, silakan. Cara lower hand-nya gimana ya? Panitia bisa dibantu. Ditekan sekali lagi, Zah. Oke, lanjut. Oke. Panitia, pengawas, juri harap standby untuk melihat siapa peserta yang tercepat menjawab di babak ini. Baik, kelihatannya nggak ada lagi yang mau interupsi. Soal pertama, clue pertama, merupakan sebuah negara yang menduduki peringkat pertama sebagai negara dengan sistem pertanian terbaik di dunia. Ada yang ingin menjawab? Dipersilakan. Oke, waktu habis. Clue kedua. Sebentar, interupsi Kak. Itu Ya, Nasifa sudah angkat tangan tadi dia. Sorry, ini kok saya nggak kelihatan ya, Ren? Raise hand-nya. Baru saja dimatikan tadi. Nah. Jadi pengawas kalau ada yang raise hand, tolong segera dipersilahkan aja, biar memudahkan. Gimana? Oke ya? Oke, baik. Mungkin tambahan juga yang lain sebelum diarahkan untuk turunkan raise hand-nya, jangan diturunkan dulu ya.
Oke, mungkin ini untuk Nasifa udah mengangkat tangannya, mungkin bisa dijawab. Jepang. Bagaimana Ya. Dewan Juri? Jadi 150 untuk Nasifa. Ya, selamat untuk Nashifa. Keren banget nih, baru clue pertama udah tahu jawabannya. Jadi clue kedua adalah negara yang terletak di kawasan Asia Timur ini terkenal akan kemajuan teknologi yang dimilikinya. Clue ketiga, negara ini disebut juga Nippon atau Nihon, yang berarti matahari terbit. Ya, benar sekali, jawabannya adalah Jepang. Oke. Masih ada 4 soal lagi. Buat peserta, jangan mau kalah. Di clue pertama kalau udah tahu, jawab aja. Oke? Kita lanjut ke soal kedua. Clue pertama. Peperangan ini terjadi pada bulan Sya'ban, tahun 3 Hijriah, atau pada bulan Januari, tahun 624 Masehi, antara pasukan Islam dan pasukan kafir. Fadila udah mengangkat duluan. Ya, dipersilakan. Untuk Fadila dipersilakan. Perang Uhud. Bagaimana Dewan Juri? Jawabannya benar, 150 untuk Fadila. 150 untuk Fadila. Nah, tepuk tangannya. Oke, baru soal kedua, di clue pertama udah bisa jawab. Sangat keren ya, anak Agrotek memang luar biasa. Oke, saya lanjutkan clue kedua. Mohon maaf untuk Nasifa, Fadila mungkin bisa diturunkan. Oke, turunkan raise hand-nya. Clue kedua, pasukan Islam dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW dan pasukan kafir dipimpin oleh Abu Sufyan dan Khalid bin Walid sebelum ia masuk Islam. Peperangan ini dimenangkan oleh kaum Quraisy. Ya, benar sekali, jawabannya adalah Perang Uhud. Soal ketiga. Semangat buat peserta yang lain. Jangan mau ketinggalan, ini soalnya kalau bisa menjawab di clue pertama nilainya 150. Sangat tinggi ya. Kita lanjut. Clue pertama di soal ketiga. Merupakan salah satu organel sel tumbuhan yang ukurannya besar, bentuknya lonjong dan panjang. Jasmine sudah mengangkat tangannya duluan. Mungkin dipersilahkan untuk Jasmine. Vakuola. Ya, minus 150 untuk Yasmin. Jawabannya kurang tepat ya. Saya lanjutkan. Clue kedua. Organel ini bermanfaat dalam memecah sumber energi dari karbohidrat kompleks dan gula. Clue ketiga, organel ini juga melakukan respirasi sel tumbuhan untuk pembentukan ATP. Mohon maaf, udah nggak bisa lagi ya karena langsung minus kalau sudah dijawab. Iya, langsung minus. Saya cuma membacakan jawaban yang benarnya adalah mitokondria, teman-teman. Jadi soal di babak ini tidak dilemparkan. Oke. Saya mau cek YouTube dulu nih buat teman-teman. Mungkin kita cek dulu semangat dari rekan-rekan supporternya. Ada Dendi, kasih paham Jasmine. Nah, Jasmine, kasih paham nih buat kita semua. Oh, Jasmine pasti bisa. Ada Jelita Dwina, jangan lihat di Google ya. Teman-teman jangan lihat di Google ya. Bahaya loh kalau ketahuan. Terus ada Nashifa, semangat. Nah, dan banyak lagi teman-teman. Kita lanjutkan soal keempat. Sudah siap ya? Soal keempat. Ayo, semangat.
Ini walaupun udah malam, udah mau larut, kita harus tetap semangat ini. Soalnya udah mau hampir habis. Clue pertama, soal keempat. Harap didengarkan baik-baik. Merupakan sebuah organisasi yang dibentuk pada tahun 1945 di Quebec, Kanada, di bawah naungan PBB. Ya, waktu habis untuk clue pertama. Kita lanjutkan ke clue kedua. Organisasi ini bertujuan untuk menaikkan tingkat nutrisi dan taraf hidup, meningkatkan produksi, proses, Oke, pemasaran. sudah ada yang raise hand. Oke. Itu Jasmine. Jasmine pertama di layar saya. Soal dihentikan. Silakan. FAO, Food Agriculture Organization. Bagaimana Dewan Juri? Sayang sekali, jawaban yang benar adalah FAO, jadi 100 untuk Jasmine. Yeay, 100 untuk Jasmine. Selamat Jasmine. Waduh. Kita lanjut ke clue ketiga nih ya. Mungkin ada yang penasaran clue ketiga apa sih gitu ya. Organisasi yang bermarkas di Roma, Italia ini dalam bahasa Indonesia disebut sebagai Organisasi Pangan dan Pertanian. Ya, benar sekali jawabannya adalah FAO, Food and Agriculture Organization. Kalau udah sampai ke clue 3 yang nggak tahu, luar biasa ini. Untung udah dijawab sama Jasmine di clue kedua. Oke. Kita cek dulu YouTube-nya. Yuk, Nafa sama Arik bisa dari M. Izhar. Terus ada Teku Nilnal. Arik, kamu pasti kalah. Waduh, bahaya nih. Tadi udah disemangatin terus dikasih kalah nih. Ada siapa lagi nih? Abdul Latif, Arik belum panas. Banyak banget kayaknya fans Arik ya dari tadi. Oke, kita lanjut. Teman-teman, mungkin bisa, ini soal terakhir untuk mengejar ketertinggalan. Oke ya. Kita bisa berdoa dulu mungkin. Ada yang mau berdoa dulu? Saya jadi deg-degan nih. Soal terakhir. Aduh. Oke ya. Kita lanjut. Soal kelima. Clue pertama. Salah satu sahabat utama Nabi Muhammad dan juga merupakan ayah dari Hafsah, istri Nabi Muhammad. Arik Hersan udah mengangkat tangannya. Ya, dipersilakan. Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana Dewan Juri? Ya, selamat untuk Arik Hersan, minus 150. Waduh, minus 150. Banyak banget lagi minusnya. Nggak apa-apa ya. Mungkin nilai di babak sebelumnya udah tinggi nih. Oke, saya akan lanjutkan clue-nya. Tapi ini bukan untuk dilemparkan, untuk pengetahuan aja. Clue kedua, memiliki watak yang keras, hingga dijuluki sebagai singa padang pasir. Clue ketiga, khalifah kedua yang berkuasa pada tahun 634 sampai 644. Sebelum saya kasih tahu jawabannya, kira-kira ada yang tahu nggak sih? Tapi ini nggak ada nilainya ya. Cuma Umar bin Khattab ya? Bagaimana, Jasmine? Umar bin Khattab ya, Kak? Iya, benar sekali. Umar bin Khattab, tapi tidak ada nilainya untuk Jasmine. Waduh, kasihan sekali Jasmine. Maunya tadi jawab di clue pertama, kalah cepat ya sama Arik. Ya, nggak apa-apa ya. Oke, dengan berakhirnya soal kelima, maka sudah berakhir teman-teman babak final agroquiz kita pada malam ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih teman-teman, udah sangat sportif. Jadi kita mau lihat nilai. Ini nilai penentuan. Berarti kita bakal tahu nih siapa pemenang pertama, kedua, dan ketiga untuk agroquiz tahun ini. Iya,
sembari menunggu panitia, saya mau baca-baca lagi YouTube. Buat teman-teman mungkin peserta nggak bisa baca YouTube karena lagi kuis ya. Ini saya bacain. Ada Abdul Latif, aku pindah ke Afarik. Nggak mau lagi dia semangatin Arik ya. Terus mana lagi nih? Yes, good game dari Zahrul Rahman. Kalah menang nggak penting, yang penting hadiahnya. Waduh, bahaya nih. Mana lagi nih pendukungnya? Oke. Aku mau ngajak ngobrol dong ini teman-teman pesertanya. Boleh kali ya? Aku mau nyapa Mutia. Halo Mutia. Iya, Dira. Siapa nih juara di AgroQuiz tahun ini? Ada yang itu nggak sih tadi nilainya? Nggak tahu, Dir. Nggak tahu ya. Mana tahu Mutia yang menang. Kayaknya enggak lah. Waduh, kok pesimis gitu sih? Bisa jadi loh, kan nggak ngitung tadi nilainya. Aku mau nyapa yang lain dong. Ini ada Fadila, rating 19. Halo Fadila. Halo Kak. Kira-kira ini angkatan berapa nih yang dapat juaranya? 19 kali ya? Nggak tahu Kak. Nggak tahu ya, kayaknya pesertanya terlalu fokus, nggak sempat ngitung nilai ya. Bagus sih, jadi nggak ngejar nilainya, yang penting kita sambil belajar ya teman-teman semua. Jadi mungkin tadi ada yang lupa, untuk jawabannya udah ingat. Waduh, iya, udah di-share screen nih teman-teman. Tapi belum dikasih tahu total akhirnya. Kita bacain dulu ya, di babak terakhir ini. Yang peroleh nilai, aduh nggak kelihatan lagi. Mungkin bisa dibantu panitia, ini share screen-nya. Nggak kelihatan nama pesertanya. Waduh. Ya. Oke. Ada Arik. Waduh, udah ketahuan deh. Ada Arik Ersan, di babak ini mendapatkan nilai minus 150. Kemudian ada Jasmine dengan total minus 50. Ada Nashifa dengan total 150. Dan yang terakhir ada Dila dengan 150. Nah, jadi babak ini unggul dengan Dila dan Nashifa. Oke, teman-teman. Ya, tadi udah kelihatan sih, tapi nggak apa-apa kali ya. Boleh dong. Teman-teman, kita lihat sekali lagi. Ya, ini adalah total keseluruhan untuk babak final kali ini. Ada Mutia dengan total nilai 850. Selamat untuk Mutia. Kemudian ada Arik Ersan dengan total nilai 850. Kemudian ada Jasmine dengan nilai 850. Selanjutnya ada Aswad dari rating 18 dengan nilai 900. Ada Nashifa dari angkatan 20 dengan nilai 1050. Lalu ada Iza Kamal Haridi dengan total nilai 800. Dan ada Nabila dengan nilai 900. Dila dengan nilai 800. Vina dengan nilai 900, dan ada yang terakhir ada Muhammad Rizky dengan perolehan nilai 1000. Selamat untuk pemenang. Mungkin ini udah ada tingkatan pemenangnya dari peringkat 1, 2, 3. Bagaimana Dewan Juri? Kita umumkan atau biar greget diumumkan ketika hari puncak? Baiklah, jadi di sini selamat kepada pemenang juara 1 itu Nashifa dari rating 20. Untuk juara 2 ada M. Rizky dari rating 18. Dan untuk yang juara ketiganya ini masih ada beberapa nama nih. Jadi untuk beberapa ini ada Aswad, Dila, mohon maaf, ada Vina, dan Nabila ini.
Jadi ada Aswad, Nabila, dan Vina itu mempunyai total nilai yang sama 900. Jadi kita di sini ada 3 pemenang yang akan mendapatkan hadiah pada nantinya. Jadi untuk juara 1-2-nya sudah ada, dan untuk juara 3-nya ini kita akan perebutkan kembali. Jadi di sini kita akan membacakan soal lagi. Jadi mungkin ada soal dari Dewan Juri. Ini soal clue. Nah, jadi di sini yang boleh ikut hanya 3 orang ini. Ada Aswad, Nabila, dan Vina. Oke, mungkin itu aja MC. Oke, ada 3 peserta dengan nilai sama memperebutkan posisi ketiga. Nah, jadi kita menyediakan soal terakhir, soal untuk memperebutkan posisi 3. Udah siap? Siapa sih tadi? Syarafina, Dila, dan Aswad ya? Ya, jadi mohon untuk peserta lain bisa dimatikan dulu kameranya selain Syarafina, Aswad, dan Nabila. Jadi ini soal untuk penentuan juara ketiga. Untuk panitia bisa dilihat nanti raise hand-nya. Jadi ini soalnya soal clue juga. Nanti akan dibacakan clue sama peraturannya seperti yang tadi. Kepada peserta, apakah sudah siap? Ready. Oke, baik. Oke, jadi soalnya itu clue pertama. Untuk panitia, harap dilihat ya. Clue pertama, tanaman ini merupakan komoditi ekspor terbesar Aceh. Bagaimana panitia? Siapa yang duluan raise hand? Kak Syarafina. Oke, kepada Syarafina dipersilakan. Kopi. Baiklah, di sini kita sudah mengetahui siapa juara ketiga dari AgroQuiz tahun 2021. Selamat kepada Syarafina. Jawabannya benar, komoditi terbesar Aceh adalah kopi. Nah, komoditi ekspor terbesar ya. Oke, jadi untuk clue kedua itu umumnya tanaman ini diolah menjadi minuman, dan clue ketiga olahan tanaman ini terkenal mengandung kafein. Oke, selamat kepada para pemenang. Jadi juara 1 ada Nasifa dari rating 20, juara 2 ada Muhammad Rizky dari rating 18, dan juara 3 ada Syarafina Bukhari dari rating 18. Kepada peserta yang lain, jangan patah semangat. Di sini poinnya tipis nih. Jadi semuanya ada harapan untuk menang. Sebenarnya mungkin karena kurang beruntung aja nih. Oke, sekian saya kembalikan kepada MC. Oke, selamat untuk para pemenang. Ya, ada Nashifa dari rating 20, terus juara kedua M. Rizky dari rating 18, dan ada Syarafina dari rating 18. Nggak apa-apa ya, rating 19 mungkin belum beruntung di acara kali ini. Selanjutnya, akan diinfokan untuk pembagian hadiah untuk para pemenang akan diadakan pada hari puncak HUT ya. Jadi sebelum kita mengakhiri, ada baiknya kita mendokumentasi dulu keseruan kita pada malam ini.
kepada seluruh peserta untuk dapat menghidupkan kembali kameranya. Oke. Gimana panitia? Kita bisa dokumentasi sekarang? Didi? Bisa, bisa. Bisa. Kita kasih gaya dong teman-teman. Gimana enaknya? Bagus gaya fotonya gimana? Biar kompak gitu. Gini atau gini? Mungkin sesuai lambang agro quiz ya. Oke, sesuai lambang agro quiz nih permintaan dari Dewan Juri. Gini ya teman-teman ya. Oke, senyum manisnya. Mungkin Gimana MC, panitia? mungkin MC bisa hitung 1, 2, 3 biar peserta ini nggak mati gaya. Oke, saya kira tadi panitianya bakal bilang nih, oke selesai gitu ya. Kita ulangi ya teman-teman. Standby. 1, 2, 3. Oke. Oke. Oke, terima kasih. Terima kasih panitia yang sudah sangat bekerja dengan keras ya. Dan terima kasih juga untuk seluruh peserta. Selamat untuk para pemenang dan untuk peserta yang belum beruntung, mungkin tidak beruntung pada malam ini, bisa beruntung di lain waktu ya. Tetap semangat dan terus memperbaiki atau semakin semangat belajar supaya kedepannya kita juga menjadi mahasiswa yang lebih dalam segala hal gitu ya. Jadi tidak menguasai beberapa ilmu aja tapi juga semua ilmu tentunya. Oke teman-teman semua, mungkin setelah berakhirnya tadi dokumentasi, berakhir pula acara babak final Agroquiz Simatologi tahun 2021 pada malam ini. Saya selaku MC mengucapkan beribu terima kasih untuk teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari saya pribadi maupun dari panitia penyelenggara. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih kembali. Terima kasih Kakak MC. Iya, sama-sama. Bagi teman-teman yang mau live udah bisa ya. Dadah, see you.